Kalau doa kita ingin dikabulkan Allah ada syarat. Ayat berikutnya, falyastajibuli wal yu'minubi. Hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin melakukan perintahku. Yang tadinya nggak sholat, dia mulai sholat. Yang tidak puasa, mulai puasa. Yang nggak pernah sedekah, mulai bersedekah. Gitu. Falyastajibuli, istajaba yastajibu dalam bahasa Arab itu ada usaha untuk melakukan perintah Allah. Walaupun mungkin tidak sempurna. Sholatlah walaupun mungkin terpaksa harus dilakukan di akhir waktu, tapi sholat. Bacalah Al-Quran walaupun mungkin hanya 1 ayat. Sedekahlah walaupun dengan uang receh. Itu dinilai oleh Allah ada kemauan dalam diri dia untuk melakukan perintah Allah. Wal yu'minubi, dan dia harus yakin. Ketika dia berdoa, dia harus yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Nah ini jamaah sekalian, karena banyak di antara kita mungkin yang merasa bahwa ketika dia sudah berdoa, mungkin bulanan, bahkan tahunan, ketika dia berdoa, dia merasa bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Memang jamaah sekalian, ada beberapa cara Allah mengabulkan sebuah doa. Ini agar kita tidak putus asa dalam berdoa. Yang pertama, ada yang dikabulkan berdasarkan permohonan. Ada orang misalnya ingin nikah, nyari jodoh, tiba-tiba datang jodohnya. Itu dikabulkan berdasarkan permintaan. Ada seorang melamar di sebuah perusahaan, lamar kerja, kemudian dites, dia berdoa, ya Allah luluskan aku, kemudian lolos. Itu berarti doanya dikabulkan berdasarkan permohonan. Yang kedua, ada doa yang tidak dikabulkan berdasarkan permohonan, tapi diganti oleh Allah dengan hal yang jauh lebih baik daripada apa yang diminta. Ini sering saya sampaikan ke negara, ada ilustrasi. Ada seorang tukang tahu. Tukang tahu ini setiap pagi habis subuh dia berdoa, ya Allah aku ingin jualan di pasar, lariskan daganganku. Kemudian setelah sholat subuh dia pergi ke pasar, melewati sawah, ke jalan raya, dan di jalan raya sudah ada mobil langganannya, bis atau angkot lah langganannya. Setiap pagi begitu. Suatu kali jamaah sekalian, si tukang tahu berdoa setelah sholat subuh, ya Allah aku ingin dagang tahu, lariskan daganganku. Kemudian dia melewati sawah, tiba-tiba tanpa sengaja kakinya terpleset dan dia jatuh ke dalam sawah. Seluruh dagangannya hancur. Jangankan untung, modal pun buntung. Mengeluh dia pada Allah, ya Allah tadi pagi aku berdoa padamu agar dagangan laris ya Allah, tapi kenapa engkau beri cobaan aku seperti ini? Tidak jadi dagang, pulang dia mengeluh, menyalahkan Allah karena Allah tidak mengabulkan doanya. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? 1 jam berikutnya dia mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari dia naiki, hari itu jatuh ke dalam jurang. Seluruh penumpangnya tewas, hanya dia satu-satunya yang tidak tewas. Kenapa? Gara-gara tahunya jatuh ke dalam sawah. Jadi ada doa yang tidak dikabulkan berdasarkan permintaan, tapi Allah menggantinya dengan hal yang jauh lebih baik daripada yang diminta. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ada doa yang memang tidak dikabulkan di dunia, tapi ditunda untuk akhirat. Pengabulannya nanti di akhirat. Dalam bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bercerita, di akhirat kata beliau, ada seseorang yang merasa takjub, kaget karena mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah. Padahal dia tidak pernah melakukan ibadah itu di dunia. Dia bertanya, ini pahala apa ya Allah? Besar sekali yang aku terima. Saat itu ada suara yang berbisik. Suara itu berkata, itulah ganjaran atas doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, orang itu kemudian bergumam, jika aku tahu bahwa pengabulan doa itu lebih besar di akhirat, maka sungguh aku tidak ingin seluruh doaku di dunia dikabulkan di dunia. Aku ingin di akhirat saja dikabulkannya. Karena pengabulan doa itu lebih besar di akhirat.
Jadi jamaah sekalian, jangan putus asa dalam berdoa, karena dalam janjinya Allah berfirman akan mengabulkan seluruh permohonan hambanya jika hambanya betul-benar berdoa kepada Allah.